Dua pembobol rumah kosong di 20 TKP dibekuk polisi di Tuban, Jawa Timur. Sementara di Denpasar, Bali, polisi evakuasi seorang pencuri yang pingsan di atap rumah warga. Kamera CCTV merekam aksi dua pelaku pencurian rumah kosong di kawasan Mondokan, Tuban, Jawa Timur. Sebuah mobil city car pelaku terlihat masuk parkiran rumah yang jadi sasaran pencurian. Seorang pria masuk rumah yang ditinggal pemiliknya, lalu mengacak-acak lemari mencari barang berharga. Sebuah berangkas pun dibawa kabur yang diduga berisi perhiasan dan uang tunai. Akibat pencurian ini, korban menderita kerugian hingga 190 juta rupiah. Usai viral, polisi menangkap Nurdin, 42 tahun, dan Sabri, 39 tahun. Bahkan salah satu pelaku dihadiahi timah panas karena sempat melawan saat ditangkap. Hasil pemeriksaan keduanya sudah beraksi di 20 lokasi. Pelaku tersangka, pengembangan kami ada 20 TKP. Yang diambil apa saja? Yang diambil untuk yang dua orang ini itu perhiasan dan uang. Akibat perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Tim Polda Bali mengevakuasi seorang pria pingsan di atap rumah warga di Jalan Tukat Unda, Denpasar, Bali. Petugas terpaksa menjebol plafon rumah warga agar mudah evakuasi pria terduga pencuri tersebut. Usai diidentifikasi, pria berinisial TF, seorang juru parkir tersebut, ketakutan dihakimi warga hingga berusaha kabur naik ke atas atap rumah warga. Usai terpergok hendak mencuri. Pria tersebut bertahan selama 3 jam lebih di atap rumah warga dengan kondisi cuaca panas. Pelaku pun segera dibawa ke Polsek Denpasar Timur untuk diperiksa. Ketakutan terhadap orang yang tadi meneriaki yang di mana rumahnya sempat dia masuki pekarangan rumah. Setelah dilihat banyak ada warga di bawah, akhirnya menjadi suatu ketakutan. Petugas masih mendalami motif pelaku pencurian. Kasusnya kini ditangani Polsek Denpasar Timur. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang bocah laki-laki hilang tenggelam di aliran Kali Angke, Bendungan Polor, Kembangan, Jakarta Barat. Sementara di Sragen, Jawa Tengah, seorang pria tewas terjatuh ke dalam sumur. Petugas Basarnas DKI Jakarta melakukan pencarian bocah yang hilang di aliran Kali Angke, Bendungan Polor, Kembangan, Jakarta Barat. Ahmad Hanif, bocah berusia 9 tahun, tenggelam saat bermain bersama teman-temannya. Korban sempat pamit kepada ibunya yang sedang menyusui adiknya untuk bermain. Namun naas tak berselang lama korban dilaporkan tenggelam dan hilang. Diduga korban tak bisa berenang saat bermain bersama teman-temannya. Hanya sebentar aja dia main, ibunya lagi menyuapi anaknya di dalam rumah. Tiba-tiba temannya berteriak bahwa anaknya tersebut hanyut gitu, Pak. Setelah 46 jam pencarian, korban ditemukan tewas sekitar 2 km dari lokasi kejadian dalam kondisi tertelungkup tanpa mengenakan pakaian. Jasad korban langsung dibawa ke rumah duka dan langsung dimakamkan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Tol Cipali macet hingga puluhan kilometer akibat antrean di rest area serta pemudik yang beristirahat di bahu jalan. Selanjutnya dilintas, iNews siang. Pemirsa, 4 hari jelang Idul Fitri, arus mudik semakin meningkat. Bahkan macet parah dialami pemudik di jalur Cipali. Empat orang tewas dan 3 lainnya terluka setelah mobil yang mereka tumpangi tertabrak kereta Batara Kresta di Sukoharjo, Jawa Tengah. Salah satu korban tewas akibat kecelakaan ini merupakan anak-anak.
Kereta api Batara Kresna menabrak minibus berpenumpang 7 orang di Jalan Lingkar Timur, Kelurahan Gayam, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Akibat benturan yang cukup keras, mobil terpental sejauh hampir 20 meter. Para penumpang mobil diketahui merupakan pemudik dari Jakarta menuju Sukoharjo dan Wonogiri. Menurut saksi mata, saat tabrakan posisi palang pintu perlintasan kereta api masih terbuka. Akibat kejadian ini 4 penumpang mobil, salah satunya anak-anak, meninggal di lokasi kejadian. Akhirnya saya keluar setelah kecelakaan itu berlangsung, sirene dan palang kereta itu baru bunyi, Pak. Sirenenya baru bunyi setelah kecelakaan kereta itu berlangsung dan palangnya masih di atas seperti ini. Jadi mobilnya sudah kena kereta duluan, sementara sirenenya berbunyi setelah keretanya itu nabrak. 3 dari 4 korban merupakan satu keluarga. Usai diotopsi, para korban dimakamkan di kampung halaman masing-masing di Karangtengah, Kabupaten Wonogiri dan Kecamatan Muter, Sukoharjo. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Zaniwar Setiadi, iNews melaporkan. Jalan Pantura Demak, Jawa Tengah tergenang banjir rob berkisar 10 hingga 40 cm, menyebabkan sejumlah motor dan mobil pemudik mogok akibat mati mesin. Pemudik yang tak hafal medan mengeluhkan minimnya rambu peringatan adanya banjir rob. Jalan Pantura Demak, Jawa Tengah, tepatnya di Desa Sayung yang berbatasan dengan Kota Semarang, tergenang banjir rob hingga 40 cm. Akibatnya sejumlah warga yang akan pulang kampung dan tak hafal medan terjebak banjir rob dan tak sempat mencari rute jalan alternatif. Sejumlah motor dan mobil mengalami mogok akibat mati mesin. Pengendara mengeluhkan minimnya rambu-rambu peringatan banjir rob sebelum di lokasi tergenang banjir sehingga pengendara terjebak macet lebih dari 1 km. Pengendara motor diimbau untuk melintasi jalan perkampungan yang lebih tinggi dan tidak berdampak banjir rob. Sedangkan untuk minibus diimbau untuk melintasi jalan alternatif seperti dari arah Semarang bisa melalui Jalan Pedurungan Meragen dan Onggorawe Jalan Pantura Demak. Sementara itu 4 hari menjelang Lebaran, arus mudik di Tol Cipali mengalami kemacetan hingga puluhan kilometer. Kemacetan terjadi akibat antrean di rest area kilometer 130 serta banyaknya pemudik yang beristirahat di bahu jalan. Ribuan kendaraan pemudik ini terjebak kemacetan panjang di ruas Tol Cipali Kamis pagi. Kendaraan hanya bisa melaju pelan dengan kecepatan 20 km per jam. Bahkan sesekali kendaraan pemudik tidak berjalan sama sekali. Kemacetan sendiri terjadi akibat adanya antrean di rest area kilometer 130 Indramayu hingga mengular ke kilometer 101 Dawan Subang. Selain adanya antrean di rest area tersebut, kemacetan juga diakibatkan oleh banyaknya pemudik yang beristirahat di bahu jalan serta lajur jalan yang sempit. Untuk pemudik yang melintas di ruas tol Cipali, diimbau agar keluar gerbang tol terlebih dahulu jika rest area penuh ketika akan beristirahat. Ya, sementara itu pemirsa, di gerbang tol Cikampek Utama, volume kendaraan pemudik terus meningkat 4 hari jelang Lebaran. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan reporter Camar Haenda di sana. Camar, apakah terjadi lonjakan arus kendaraan pemudik di gerbang tol Cikampek Utama, Camar? Ya, selamat siang Desvita dan juga pemirsa, melaporkan langsung dari gerbang tol Cikampek Utama. Situasi dan kondisi terkini sudah mulai dipadati oleh kendaraan mobil pribadi dan juga bus antar kota antar provinsi, terutama bus untuk program mudik gratis yang diselenggarakan oleh Dinas Provinsi DKI Jakarta pada pukul 7 pagi dari Monas tadi. Dan memang untuk angka terakhir sudah ada sebanyak 763.000 kendaraan yang meninggalkan gerbang tol Cikampek Utama menuju ke Palimanan dan juga sekitarnya. Sementara untuk angka tertinggi di periode mudik ini terjadi pada kemarin, 61.000 kendaraan meninggalkan Jakarta dan menuju ke arah Jawa. Dan ini merupakan periode mudik tertinggi meskipun untuk puncak dari mudik akan diprediksi akan terjadi pada esok pada 28 Maret. Sementara sistem rekayasa lalu lintas akan terjadi pada pukul 2 siang dan nantinya pemberlakuannya dimulai dari kontraflow dari kilometer 40 sampai dengan kilometer 70, kemudian juga sistem one way dari kilometer
70 sampai dengan 414 dan juga sistem ganjil genap dari kilometer 47 sampai dengan 414. Ada informasi menarik untuk Anda bahwa Kakor Lantas menyebut tidak perlu khawatir apabila rest area penuh, Anda bisa memarkirkan kendaraan ataupun juga beristirahat di jalur arteri dan ketika Anda masuk tidak akan dikenakan biaya tambahan. Contohnya, apabila Anda dari Jakarta ingin menuju ke Surabaya dan ingin beristirahat di Brebes, maka ketika Anda masuk kembali dari jalur arteri ke jalur tol, maka Anda tidak akan dikenakan biaya tambahan jalur tol. Dan pastikan saldo e-tol Anda tercukupi. Desvita. Baik, terima kasih Camar Hainda yang melaporkan langsung dari Gerbang Tol Cikatama, Karawang, Jawa Barat. Dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, arus mudik di Pelabuhan Merak terpantau ramai lancar. Lebih dari 376.000 orang sudah menyeberang selama arus mudik. Dan berikut laporan reporter dari Pelabuhan Merak, Banten. Pemirsa, 4 hari menjelang perayaan Idul Fitri 2025, situasi arus mudik di kawasan Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten terpantau ramai lancar. Pantauan kami sejak pagi tadi, mayoritas kendaraan didominasi dengan kendaraan pribadi dengan plat B, A, dan F tentunya, di mana kami masih belum menerima data terbaru pada hari ini seberapa banyak kendaraan dan juga orang yang sudah menyeberang. Namun jika melansir dari 25 Maret, ini sudah ada sekitar 67.000 orang yang sudah menyeberang. Sementara ada sekitar 14.000 kendaraan yang sudah melakukan penyeberangan dari Pelabuhan Merak menuju ke kawasan Bakahuni. Dan beberapa hari yang lalu, beberapa pejabat datang untuk melakukan peninjauan, di mana diantaranya adalah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang menyatakan bahwasanya mitigasi ini dinyatakan siap untuk menghadapi puncak arus mudik yang nantinya diprediksi terjadi pada 20 Maret 2025. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir karena mitigasi sudah baik dilakukan di Pelabuhan Merak. Namun terlepas dari itu, pemirsa, pihak ASDP sendiri mengimbau masyarakat untuk datang 1 atau 2 jam lebih awal supaya tidak mengganggu arus ataupun flow keberangkatan mereka di Pelabuhan Eksekutif Merak pada beberapa hari mendatang. Dari Cilegon, Banten, Syahriza Zanski, Sutrisno, iNews melaporkan. Masa mudik lebaran membawa berkah tersendiri bagi portir atau kuli angkut barang bawaan para pemudik. Seperti para portir yang berada di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya yang nekat berdesakan ketika kapal bersandar. Beginilah suasana saat kapal sandar di Tanjung Perak, Surabaya. Para porter berdesakan bahkan saling injak untuk berebut masuk kapal demi mendapat cuan. Di saat musim mudik lebaran, para portir merasa senang karena banyak kesempatan untuk mendapatkan rupiah. Mereka menawarkan jasanya kepada penumpang kapal sebagai kuli angkut untuk membawa barang bawaan penumpang dari atas kapal untuk dibawa turun dari kapal. Ongkosnya saling tawar-menawar, biasanya biaya tergantung dari berat barang yang dibawa, yaitu antara Rp75.000 hingga Rp100.000 untuk sekali angkat. Peran porter juga diakui sangat membantu penumpang yang membawa barang bawaan. 50, 200 gitu. Ini rame kalau lebaran gini, Pak ya? Iya. Sampai kapan, Pak? Ini sampai kapan portirnya terus? Iya, terus sampai lepas raya. Para kuli angkut barang ini mengaku bekerja seperti ini memang bukan pilihan utamanya, namun mereka tetap antusias bekerja demi mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga agar anak istri bisa merayakan lebaran. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ramadan di negara lintas benua, Turki, menjadi momen yang paling dinantikan umat muslim Turki. Selain nuansa yang unik, Turki kaya akan warisan budaya dan tradisi Islam yang khas selama bulan suci. Selama bulan suci Ramadan, beberapa lembaga wakaf milik pemerintah maupun swasta dan kampus-kampus yang ada di Istanbul, Turki mengadakan acara buka bersama secara gratis. Salah satunya di Istanbul University. Kegiatan buka bersama di Turki biasa dikenal dengan istilah Ramazan Sofrası yang bermakna hidangan meja makan Ramadan. Kegiatan lainnya ini setelah sholat tarawih berjamaah di beberapa masjid besar di Istanbul, umat muslim biasanya saling berbagi cemilan dan makanan manis.
Ada pula pertunjukan Hakifat dan Karagos atau sebuah teater bayangan khas peninggalan Kesultanan Utsmaniyah. Jika di Indonesia, pertunjukan seperti ini mirip dengan wayang kulit. Teater ini biasanya menjadi sarana masyarakat Turki untuk menyampaikan kritik sosial. Selain itu, ciri khas bulan suci di Turki yakni Ramazan Mahyasi, yaitu sebuah pemandangan berupa lampu-lampu berkelip yang membentuk tulisan menarik yang diletakkan di antara dua menara masjid. Nah pemirsa, bagi Anda yang belum berbelanja perlengkapan untuk Lebaran, bisa nih mengunjungi pameran fashion dan produk UMKM yang digelar di salah satu mall di Jakarta. Selain harga yang terjangkau, juga ditawarkan potongan harga hingga 80%. Ajang pameran beragam produk UMKM dan fashion bertajuk Jacklot Lebaran 2025 digelar di Senayan Park, Jakarta. Jacklot Lebaran 2025 menyuguhkan banyak kejutan dan beragam penawaran menarik. Para pengunjung bebas memilih ragam pakaian, celana, perawatan kulit dan parfum dengan diskon hingga 80%. Harga yang ditawarkan pun sangat terjangkau, mulai dari Rp100.000 per 2 potong. Salah satu daya tarik acara ini adalah adanya festival kuliner untuk berbuka puasa. Di Senayan Park ini ada sekitar 200 booth, kemudian ada sekitar 15 kuliner. Edukasi terus masyarakat gitu loh, ya kan, bahwa beli barang clothing lokal itu ya selain support UMKM-nya juga support pekerja-pekerjanya dan lain-lainnya gitu loh. Jacklot Lebaran 2025 ini juga hadir serentak di Kota Bekasi, Cikarang, dan Sawangan Depok hingga 29 Maret 2025. Jelang Lebaran, ribuan penumpang memadati stasiun Pasar Senen, Jakarta. Lintas Anyu Siang segera kembali. Anda kembali di Lintas Anyu Siang, pemirsa. Jelang Lebaran, stasiun Pasar Senen dipenuhi pemudik. Puncak arus mudik sendiri diperkirakan akan terjadi Jumat esok. Ribuan penumpang memadati stasiun Senen Jakarta pada 4 hari jelang Lebaran. PT KAI Daop 1 Jakarta mencatat telah menjual 700.836 tiket untuk keberangkatan dari wilayah Jakarta. Dengan okupansi 68% dari total kapasitas 1.034.978 tempat duduk yang disediakan selama periode angkutan Lebaran 2025. Mengatasi lonjakan penumpang, KAI Daop 1 Jakarta menyediakan 362 perjalanan KA tambahan. Hingga kini, Semarang menjadi kota tujuan favorit diikuti Yogyakarta dan Purwokerto. Puncak arus mudik di stasiun Senen diperkirakan akan terjadi besok. Sementara saat Hari Raya Lebaran periode 31 Maret hingga 1 April, stasiun Pasar Senen akan menyiapkan 166 perjalanan. Dari Jakarta, Disti Arifa Damar Wicaksono, Ainis melaporkan. Sepasang suami istri ditangkap polisi setelah membelanjakan uang palsu di sebuah toko di Sidoarjo, Jawa Timur. Sementara di Subang, Jawa Barat, 3 preman dan 5 anggota Karang Taruna terlibat pungutan liar terhadap sopir kendaraan proyek. Terdesak kebutuhan ekonomi untuk membayar hutang dan membeli kebutuhan Lebaran, seorang suami istri berinisial S dan AY, warga Bangil Pasuruan, nekat berbelanja menggunakan uang palsu. Pelaku ditangkap polisi berkat laporan seorang karyawan toko yang curiga terhadap uang 100 ribuan yang dibayarkan pelaku untuk membayar angsuran kredit bank melalui toko tersebut. Polisi juga menangkap 2 pelaku lainnya, TC dan SBU, yang diduga menjual uang palsu ke pasutri tersebut. Ciri-ciri uang palsu yang harus diperhatikan adalah warna pudar, desain kurang tajam, tekstur kertas halus dan tipis. Kurangnya fitur keamanan, seperti benang pengaman tidak ada, tinta tidak berubah warna, dan recto verso tidak jelas atau tidak ada. Sementara polisi masih mengembangkan kasus ini untuk mengejar dan menangkap pengedar uang palsu yang diduga berasal dari Bandung, Jawa Barat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra Ayus melaporkan. Modus menjual air mineral, para preman di lokasi pembangunan kawasan industri di Subang, Jawa Barat ini melakukan aksi pungli terhadap sopir truk material. Pungli ini dikeluhkan para sopir truk karena dilakukan berjajar setiap 50 meter.
Berdasar laporan para sopir, Satreskrim Polres Subang menangkap 3 preman dan ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal pemerasan. Petugas juga menangkap Ketua Karang Taruna dan 4 anggotanya yang juga melakukan pungli terhadap truk ekspedisi di Pabuaran, Subang. Para pelaku pungli ini bisa mendapat uang hingga 30 juta rupiah per bulan. Kami langsung datang ke lokasi dan kami temukan yaitu supir ekspedisi ditarik ke hutan liar. Selain menetapkan 8 tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti uang tunai 11 juta rupiah hingga karcis dan kwitansi pungli. Akibat perbuatannya, 3 preman dan 5 anggota Karang Taruna terancam hukuman penjara maksimal 9 tahun. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintasannya siang hari ini. Dan pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Saya Desvita Bionda undur diri, terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.